Dibuka juga nanti nih kah? Perlu dijika pembuka. Ada Pak Wadir 1, Pak. Pak Wadir 1 ini Pak Australia. Undang tendiknya jurusan, Pak. Udah Bu, saya share juga linknya Bu. Oh, tolong Bu, hubungi ke kepala labnya masing-masing. Oh iya. Ya, jurusan itu? Oh iya, iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Cara kirim.
Peserta pada mulai masuk. Sudah berapa pesertanya? Satu, dua, tiga, empat, tujuh. Nanti peserta 30 baru kita mulai ya. Iya Pak, ini sambil menunggu juga pendaftar tuh bergabung karena baru beberapa. Sudah ada beberapa yang ini ya, yang peserta yang masuk ya. Iya Pak, iya sudah ada Pak.
Ada orang mau ke ini Siapa? di luar. Assalamualaikum. Sudah banyak Pak peserta yang masuk Pak. Sudah banyak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Sebut. Iya Pak. Sudah berapa ya Mas? Di sini partisipan sudah 31 semua Pak total Pak. Satu. Iya Pak. Kita mulai, Pak, Bapak dan Ibu pemateri. Ibu Ya. Tra, Pak Tiar dengan Siap. Oke. Pak Alfi lagi ke belakang. Alfi ya. Berapa ini? Khawatir satu. Assalamualaikum. Siap. Kita buka sekarang bisa Pak ya? Ya, bisa Pak. Mungkin sebelumnya Pak disampaikan pada hostnya supaya nama yang ikut kegiatan ini mungkin bisa sebaiknya diganti nama bukan dengan nomor HP ataukah merek HP supaya bisa interaktif gitu. Ya Pak. Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Iya Pak, iya Pak. Ya tolong diinfokan. Jadi kami mohon kepada peserta dialog ini, dialog kegiatan ini, untuk mencantumkan nama yang sebenarnya yang ada di Anda punya layar, ya. Jangan pakai, ya di layar Anda itu masih ada yang menggunakan apa nih? Nama handphonenya, ada pakai apa ini? Bukan nama sebenarnya. Ya. Berharap pada Bapak dan Ibu yang peserta untuk nama sebenarnya. Tapi kalau saya lihat ini cuma 1-2 orang aja Pak, ya, yang tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Sudah saya tanya Pak siapa nama aslinya Pak. Nanti saya rename kalau misalnya tidak bisa rename sendiri. Yang Vivo itu Pak Burhan, kalau lihat di fotonya. Oh, Pak Burhan. Pak Burhan fisioterapi. Oh ya, saya. Gantikan toh Pak Budi. Sudah Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Ini mengundi dialog kesehatan. Semestinya ini dengan konklusi masalah kesehatan dengan topik penyakit non-infeksi federatif. Ya. Nah, kenapa muncul wadah ini atau kegiatan ini? Pertama, sebagai implementasi perguruan tinggi, yaitu
pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat Poltekkes Kemenkes Makassar. Kami mengapresiasi buat Bapak dan Ibu peserta, ya, terutama di luar Poltekkes Makassar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pengabdian pada masyarakat ini dalam bentuk dialog kesehatan. Ya. Nah, kami apresiasi juga kepada teman-teman pendik atau teman-teman dosen yang ikut dalam kegiatan ini. Ya. Tema ini memang cukup luas, tapi kami breakdown nanti sesuai dengan tupoksi atau fungsi daripada jurusan masing-masing. Di sini ada 3 pemateri, yaitu Pak Dr. Pierre Erawan, Ibu Dr. Reska Limbong, dan Bapak Alfi Sahar. Ya. Nah, ini masing-masing akan membahas tentang penyakit infeksi di jurusan masing-masing. Nah, untuk tidak membuang waktu, kepada Bapak Wadir 1 yang mewakili Bapak Direktur untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bertemu tatap maya di syuting Poltekkes. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mohon izin saya menggantikan Pak Direktur memberikan arahan. Pak Direktur ada kegiatan ujian, jadi beliau menugaskan kepada saya untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan dialog interaktif kesehatan ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Terima kasih dialog interaktif ini, dan kemudian terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini panjang kayaknya Pak Rudia. Ada 4 sesi kalau saya tidak salah dengan durasi setiap minggu mungkin ya. Luar biasa kegiatan, apresiasi buat kegiatan untuk ini dari Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat, dan tema kegiatannya adalah kegiatan berupa pengabdian masyarakat interaktif ya. Jadi Pak Rudi atas Ketua Kepala Pusatnya, terima kasih atas inisiatif dan apresiasi ini. Kemudian tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Tres, Pak Alfi, Pak Tiar, ya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Alfi juga bisa jadi dokter juga nanti, Pak Alfi ya. Jadi narasumbernya dokter, Pak Alfi juga berikutnya jadi dokter juga nanti. Insya Allah, Pak. Amin. Gitu. Ya baik. Amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tim pakar kita, Pak Alfi, Bu Tres, dan Pak Tiar, berikan kontribusi terkait dialog interaktif, bagian daripada pengabdian masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pun sangat berterima kasih karena program ini jalan. Ya, Bapak Ibu tahu mungkin dalam wabah, dalam masa pandemi ini luar biasa webinarnya. Dan luar biasa gini, karena kita bisa mengumpulkan orang yang banyak dengan waktu yang sesingkat mungkin. Jadi bisa kita kegiatan ini, dan alhamdulillah bisa mengumpulkan tidak dalam waktu yang lama. Dan saya berterima kasih, apresiasi sekali kepada Bapak Ibu sekalian karena Pak Alfi, Bu Tres, dan Pak Tiar itu mau jadi dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Tiar, Bu Tres, dan Pak Alfi ya. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya kepada yang lain juga mau memberikan kontribusi ilmunya, share ilmunya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada kegiatan ini dengan topik apa ya, dialog interaktif kesehatan penyakit non infeksi ya. Jadi baik, mari kita simak sama-sama
para pakar kita untuk memberikan materinya ya. Jadi kalau Pak Tiar adalah dosen jurusan fisioterapi, Bu Tres jurusan kebidanan, Pak Alfi keperawatan, pasti memberikan warnanya sendiri-sendiri. Bu Tres tentang bidan, Pak Dr. Tiar tentang fisioterapi, Pak Alfi tentang keperawatan. Jadi mari kita interaktif, bisa bertanya secara langsung kepada tatap maya, langsung interaktif maya kepada yang bersangkutan. Kemudian terakhir, tak lupa pula kami sampaikan kepada para audiens semuanya, terima kasih sekali lagi kami sampaikan, semoga kegiatan ini bisa memberikan warna sendiri, kontribusi kepada kita untuk kegiatan-kegiatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kegiatan ini, apresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan dalam masa pandemi ini supaya bisa mengikuti webinar-webinar yang lain. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wadir. Ya. Kami juga terima kasih kepada para pimpinan yang sudah memberikan kesempatan kepada pusat penelitian untuk melakukan pengapas ini. Nah, baiklah, saya ambil alih kembali moderatornya. Jadi saya juga berfungsi sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan kepada tiga pemateri ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Irawan yang akan memberikan kata-kata mungkin 2-3 menit Pak tentang apakah itu penyakit degeneratif atau non-infeksi di bidang fisioterapi. Silakan Pak. Baik. Terima kasih moderator. Mohon izin Pak Direktur atau dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Wadir 1, Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada para peserta webinar. Ini cukup bervariatif, alhamdulillah. Ada dosen, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa sepertinya. Jadi selamat bergabung. Jadi ini adalah arena atau wadah untuk diskusi interaktif, bukan berarti narasumber segala-galanya, tetapi di sini juga ada peserta ini Pak Dr. Agus Salim. Pak Agus, selamat bergabung Pak. Mohon nanti ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mungkin beliau lebih berpengalaman. Baik, untuk penyakit non-infeksi dalam hal ini adalah biasa orang menyebutnya penyakit tidak menular. Penyakit infeksi itu berarti penyakit yang bukan disebabkan oleh bakteri, virus. Jadi semacam itu, tetapi penyakit non-infeksi ini adalah penyakit bisa akibat gaya hidup salah satunya, atau misalnya degeneratif. Gaya hidup umpamanya sekarang pada saat masa COVID, pandemi COVID-19 ini adalah orang menjadi mager, malas gerak, tiduran, sehingga bisa menimbulkan beberapa penyebab, salah satu penyebab penyakit seperti stroke, migrain, vertigo, sakit pinggang, atau lebih dikenal dengan low back pain. Nah, itulah yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang timbul yang bukan diakibatkan oleh infeksi tadi. Nah, terkait dengan bidang saya, bidang fisioterapi, artinya kita diwajibkan untuk melakukan aktivitas gerak dan fungsi gerak selama masa pandemi ini. Jadi, walaupun misalnya kondisi seperti ini kita tidak boleh keluar rumah, tapi sekarang sudah mulai ada yang beberapa yang sudah PSBB-nya sudah dicabut sehingga keluar rumah, tetapi menggunakan protokol kesehatan yang baik. Tetapi sebelum-sebelumnya ini kan kita seperti dikurung di dalam rumah dan tidak beraktivitas. Walaupun keadaan seperti itu, kita harus tetap beraktivitas. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan jadi
menyebabkan penyakit-penyakit yang non-infeksi. Rematiknya kambuh, kemudian berat badan menjadi meningkat, sehingga ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan oleh karena itu. Sehingga kami dari fisioterapi menyarankan beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Untuk saat ini masih kita dalam keadaan imun. Kalau fisioterapi paling tidak bisa membantu untuk kan biasa batuk tuh, banyak dahak. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah untuk membantu mengeluarkan dahak. Seperti yang mungkin pernah ada yang melihat gerakan-gerakan dengan yang menepuk di dada ini. Kalau misalnya di sebelah sini, di sternum, itu dengan ketukan-ketukan, nah itu namanya tapping. Kalau di dalam fisioterapi itu tapping, bisa menggunakan 3 jari. Jadi hal ini bisa dilakukan sambil duduk-duduk, karena itu akan meningkatkan imun. Nah, itu diketuk-ketuk sampai kita tidak ada batasan waktunya. Duduk begini kan biasa kita stres, mendengar berita, melihat berita, nonton berita. Stres itu akan meningkatkan imun kita dengan timus kita itu diketuk-ketuk. Tapping, dalam fisioterapi itu namanya tapping, diketuk barangnya 5 menit lah, sambil duduk-duduk gitu ya biasanya. Kalau misalnya sambil HP bisa juga, sambil menelpon kita ketuk-ketuk dada kita, supaya imun kita meningkat. Itu salah satunya. Kemudian pada saat bangun tidur, nah ini yang biasa menyebabkan vertigo. Bangun karena pusing, karena kita kelamaan kan jadi kaum rebahan, terlalu banyak rebah di tempat tidur, ngadem terus berjam-jam, bahkan seharian, apalagi pada saat bulan puasa itu di tempat tidur. Sehingga pada saat bangun itu kita pusing. Nah, kalau tidak hal itu dilakukan dengan tiba-tiba, bangun dengan tiba-tiba, maka akan terjadi vertigo atau migrain. Sehingga pada saat bangun itu, ada caranya juga untuk bangun. Jadi bangun itu miringkan badannya ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, kemudian bangun pelan-pelan, ditopang dengan siku, kemudian duduk. Setelah duduk jangan langsung berdiri juga. Tenangkan dulu, atur dulu, kemudian putar-putar bola mata ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali, leher stretching ke kanan, ke kiri, ke belakang, kemudian putar. Setelah itu baru kita ya stretching lah sedikit, angkat tangan, putar seperti ini, mutar, supaya badan kita menjadi teraliri lagi sirkulasi darahnya menjadi lebih baik, sehingga darah ke otak juga siap. Sehingga biasa kita menemukan orang-orang yang jatuh di kamar mandi, karena pada saat bangun tiba-tiba langsung naik, darah belum siap, belum lancar. Kemudian sebelum bangun juga pada saat posisi duduk, itu tekan-tekan dulu kaki kita, badan kita, jangan langsung melangkah. Oleh sebab itu, inilah beberapa aktivitas yang mungkin saat ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, walaupun misalnya di tenaga kesehatan sekalipun belum tentu aktivitas ini dilakukan gitu. Nah, biasa kadang kita lupa. Inilah hal-hal yang bisa menyebabkan badan kita menjadi sakit dan menimbulkan beberapa penyakit yang diakibatkan bukan karena infeksi atau virus atau misalnya bakteri, parasit dan lain-lain. Diakibatkan oleh gaya hidup, salah satunya gaya hidup, makanan yang tidak bagus. Saya kira untuk pengantar di bidang fisioterapi itu dulu, jadi nanti mungkin ada aktivitas-aktivitas lain lagi yang bisa kita diskusikan, yang bisa apa sih kondisi-kondisi seperti saat ini, keluhan-keluhan apa saja selain yang tadi disebutkan. Nanti ada tinjauan dari Ibu Tres, masalah kebidanan, komunitas kebidanan, komunitas keperawatan, perawatan komunitas, kebidanan komunitas, dan lain-lain akan dipadukan. Jadi untuk saat ini kami hanya 3 narasumber dulu. Ya Pak, terima kasih Pak Tiar atas tanggapan atau materi yang sudah diberikan. Baiklah, kami berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu Dr. Teresia Limbong untuk memberikan sepatah kata atau sambutan pembukaan tentang penyakit degeneratif atau penyakit terinfeksi
di bidang kebidanan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih moderator yang memberikan kesempatan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Makassar, Bapak Kodir 1 Poltekkes Kemenkes Makassar, yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Polkesmas beserta jajarannya, Ibu Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Makassar, dan yang berbahagia peserta dialog interaktif yang sempat hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk membahas tentang penyakit non-infeksi. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit non-infeksi itu penyakit yang disebabkan atau ditular oleh beberapa proses infeksi. Banyak penyakit non-infeksi yang saat ini bisa berkembang menjadi penyebab kematian. Jadi kalau kita berbicara penyakit non-infeksi itu antara lain misalnya penyakit jantung, penyakit DM, dan kanker. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba untuk men-share tentang masalah kesehatan reproduksi yang ada kaitannya dengan kanker reproduksi. Mungkin saya akan memperlihatkan, saya mau share pakai, ya, mungkin sedikit saya akan share tentang masalah kesehatan reproduksi pada kanker serviks. Mengapa ini masalah ini menjadi masalah? Karena kita ketahui bahwa kanker serviks sekarang ini merupakan salah satu kanker penyebab terbanyak menyebabkan kematian cukup tinggi. Diperkirakan itu ada 445.000 kasus terbaru yang ditemukan di seluruh dunia. Kemudian berdasarkan penelitian, hasil penelitian yang dirilis oleh WHO tahun 2014 itu lebih dari kasus kematian itu cukup tinggi, ya, kemudian 10% terjadi kanker serviks. Sedangkan Kementerian Kesehatan itu setidaknya terjadi 15.000 kanker serviks setiap tahunnya di Indonesia. Nah, lalu apa penyebabnya ini? Keterbatasan screening di negara berkembang sehingga kanker tidak terdeteksi. Biasanya penderita baru terdiagnosis kanker serviks setelah gejala kanker itu pada stadium lanjut. Nah, apa itu kanker serviks atau kanker mulut rahim? Kalau kita lihat gambar di sini, ada ini gambar kanker serviks mulut rahim di sini. Kemudian ini adalah yang normal, kemudian ini adalah kanker serviks yang sudah mengalami kanker. Jadi kanker rahim itu merupakan keganasan yang berasal dari serviks yang dapat menyebar atau metastase ke organ-organ yang lain yang menyebabkan kematian. Nah, penyebabnya itu antara lain itu adalah infeksi virus, papillomavirus, terutama tipe 16 dan 14. Jadi meski tidak semua wanita terinfeksi HIV, akan menderita kanker serviks. Nah, infeksi ini dapat menular dengan aktivitas seksual. Lalu siapa sih yang beresiko untuk kena kanker serviks? Adalah mereka yang melakukan aktivitas seksual di usia muda. Dalam masa distancing ini, di mana kita banyak stay at home, mungkin kita banyak berkumpul dengan keluarga untuk banyak sharing, diskusi. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa dijadikan bahan diskusi pada anak remaja, pada pasangan di dalam keluarga. Menikah atau melakukan seksual pada usia yang terlalu muda, yang kurang dari 20 tahun, itu salah satu pemicu. Karena pada usia muda itu kita ketahui bahwa itu masih rentan, organ reproduksi itu belum matang, sehingga rentan terhadap rangsangan serangan virus. Pada usia muda itu, sel-sel itu masih mau bertumbuh aktif, dan pada saat itu sebaiknya tidak dirangsang. Nah, kalau dirangsang dengan misalnya dengan penis atau sperma ini, sel-sel yang timbul itu atau yang tumbuh itu bisa berubah menjadi sel-sel ganas. Kemudian ganti pasangan. Jadi tidak berganti-ganti pasangan. Perempuan tidak berganti-ganti pasangan. Begitupun pasangan kita. Jangan berganti-ganti pasangan. Setia pada pasangan. Kemudian perempuan yang banyak melahirkan. Jadi kesempatan di rumah kita berdiskusi bagaimana caranya supaya kehidupan dalam keluarga sehat, ibu sehat, mungkin kita diskusikan supaya kita menjaga jarak anak untuk tidak banyak melahirkan. Kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Jadi
Masa distancing ini memang dalam masa pandemi ini kita banyak diajarkan untuk kebersihan. Kalau banyak diajarkan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu, tapi secara keseluruhan kita harus menjaga kebersihan. Khusus untuk kesehatan reproduksi, menjaga kebersihan alat kelamin, karena riskan sekali untuk terjadinya kalau di situ kotor itu banyak bakteri yang bisa timbul, yang bisa menimbulkan penyakit infeksi. Kemudian memiliki riwayat pernah pemeriksaan yang terdahulu, sudah ada gejala untuk mengarah kepada CA cervix. Kemudian terpapar dengan rokok, terpapar dengan asap rokok. Kita ketahui asap rokok ya atau rokok itu mengandung zat yang bersifat karsinogenik yang juga akan mempengaruhi keganasan pada serviks. Penurunan kekebalan tubuh itu erat kaitannya dengan kebutuhan nutrisi dan riwayat keluarga yang memiliki kanker serviks. Nah, bagaimana gejala kanker mulut rahim ini? Kalau kita lihat di rumah sakit, kalau kita ke rumah sakit itu sekarang itu banyak ya yang menderita sudah setengah mati, yang mana baunya busuk, sudah kurus dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena mereka datang terlambat. Lalu kenapa mereka terlambat datang? Karena pada stadium awal untuk kanker serviks biasanya tidak menunjukkan gejala. Ketika sudah mulai ada gejala keputihan yang tidak biasa, berubah warna, berbau, nyeri saat berhubungan seksual, perdarahan, dan sebagainya, biasanya itu sudah ada pada stadium lanjut. Biasanya pada saat itu kita sudah mulai mencari pertolongan, dan ketika kita periksa, biasanya dia sudah ada pada stadium lanjut. Terus apa yang menjadi perhatian? Nah, ini adalah gambar, sepintas gambar daripada stadium-stadium kanker itu. Ini kalau stadium awal ini kita lihat pada gambar ini, stadium awal. Kalau tidak dapatkan lebih pada stadium awal, kanker ini masih bisa disembuhkan. Kalau sudah stadium lanjut itu sudah harus dengan kemoterapi, radiasi, operasi, dan sebagainya. Kita waspada kalau ada cairan tadi yang saya katakan ada cairan yang abnormal. Cairan yang abnormal itu kan kita sendiri yang tahu. Biasanya kita ada wanita itu ada keluar cairan itu menjelang haid dan sebagainya. Ketika keluar itu di luar dari yang biasanya itu kita sudah anggap sebagai yang abnormal. Apalagi kalau dia sudah berubah warna, berbau, ya bercampur darah. Kenapa berbau? Karena tadi itu yang kita lihat ya. Kenapa ada keluar cairan yang sekret yang berbau? Karena tadi kita lihat di sudah mengalami nekrotis, mati sehingga jaringan yang sekret yang keluar situ itu akan berbau busuk. Perdarahan di antara waktu haid, ya haid itu setiap normalnya itu bulannya kan setiap bulan. Kemudian kalau ada di antara itu kita waspada. Sebaiknya kita membersihkan diri. Perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Orang yang melakukan hubungan seksual itu tidak ada darah yang keluar, ya. Apalagi nyeri. Hubungan seksual itu nikmat. Tidak ada darah, tidak ada. Sehingga orang melanjutkan terus. Tetapi ketika ada tanda seperti ini, ada darah yang keluar, ada rasa nyeri, sebaiknya kita sudah harus waspada. Lalu kenapa? Bagaimana caranya kita waspada? Diharapkan bahwa pemeriksaan pap smear secara teratur sepaling tidak sekali setahun pada umur berapapun dalam usia subur. Ya, telah berhubungan seks lebih dari 1 tahun, jangan menunggu ada cairan yang mencurigakan. Jadi rutin kita harus memeriksakan diri secara teratur untuk mendeteksi lebih awal. Jadi tahap selama social distancing ini kesempatan berkumpul bersama keluarga untuk memikirkan ini. Ini bukan hanya pekerjaan daripada ibu saja, tetapi ada harus dukungan dari anak-anak, harus ada dukungan dari suami untuk mengingatkan ibu untuk selalu melakukan pemeriksaan ini. Ini kita lihat cara mencegah kanker serviks itu bisa dengan imunisasi. Sekarang sudah ada imunisasi HPV itu dari masa remaja sudah bisa. Kemudian setia pada pasangan, ini yang paling penting. Ibu harus setia pada suaminya, suaminya harus setia. Setia bukan dalam arti kata setia untuk memasakkan, setia untuk, tetapi setia pada pasangan, satu tetap satu, tidak gonta-ganti pasangan. Dari rokok, pola hidup bersih, kemudian pap smear. Oke, Bu Tres, 1 menit lagi. Ya, inilah pemeriksaan pap smear yang dilakukan. Kemudian ini tes IVA di mana? Ya, pap smear bisa, tes IVA juga ada yang lebih. Dari mana orang melakukan tes IVA? Bisa di puskesmas, bisa di rumah bidan, bisa di rumah sakit. Nah, kemudian ya, kalau IVA positif itu ada pemeriksaan lanjut. Nah, apa pesan terakhir dari selama masa pandemi ini? Menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting, tak kecuali di tengah situasi pandemi yang tidak jarang membuat sebagian orang panik dengan keadaan yang tidak menentu. Selalu waspada, hati-hati dalam bentuk usaha.
penyebaran COVID. Selain itu, kita juga memperhatikan reproduksi kita, jangan melakukan dengan melakukan langkah-langkah pakai handuk yang lembut dan bersih, tidak berbau, tidak lembab, terutama dalam melap alat organ reproduksi kita. Memakai celana dalam bahan yang mudah menyerap keringat, ganti pakaian dalam 2 kali minimal, bukan maksimal, minimal 2 kali sehari. Selalu cuci tangan, kalau yang biasa didengungkan cuci tangan setiap saat habis memegang sesuatu. Untuk reproduksi selalu cuci tangan sebelum sesudah buang air kecil ataupun air besar. Kemudian selalu membawa pembalut celana dalam, ya, di dalam tas atau tisu kering, hand sanitizer untuk membersihkan alat reproduksi kita setelah kita habis melakukan buang air kecil dan buangan air besar. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sharing, mungkin ada beberapa masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Retna Limbong. Selanjutnya kami serahkan kesempatan kepada Bapak Alfi Tahar untuk memberikan pemahaman tentang penyakit infeksi di bidang keperawatan. Silakan, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Direktur Politeknik Makassar dan Wali 1 dalam hal ini Bapak Rusli, kemudian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Makassar, dan para audiens sekalian. Untuk bahasan hari ini yang berkaitan dengan keperawatan, karena kalau kita berbicara mengenai penyakit infeksi, ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan kematian. Yang kita ketahui bahwa penyakit non-infeksi tadi seperti yang dibahas tadi oleh Pak Irawan, bahwa penyakit yang tidak menular. Nah, salah satu penyakit yang ada yaitu mulai dari penyakit pembuluh darah, ada jantung, ada stroke, hipertensi. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang berhubungan dengan metabolisme, salah satunya adalah diabetes mellitus. Kemudian yang dibahas tadi oleh Bu Teresia adalah salah satunya adalah kanker. Nah, untuk bahasan yang saya bisa sampaikan hari ini yang bisa saya share adalah yang berkaitan dengan penyakit yang metabolisme, yaitu diabetes mellitus. Ya. Mungkin tidak asing lagi buat kita sebagai masyarakat umum, artinya bisa memahami bahwa apa itu diabetes mellitus. Nah, kalau diabetes mellitus yang biasa dikenal dengan penyakit gula. Penyakit gula ini merupakan angka penyebab penyakit yang kalau di Indonesia itu sudah urutan keempat di dunia, ya. Sesudah Cina, kemudian Amerika dan India. Indonesia perkembangannya relatif semakin banyak penyakit-penyakit yang berkembang akibat diabetes mellitus ini. Yang penyakit gula ini, kalau kita bisa lihat bahwa ada beberapa tipe, ada diabetes mellitus karena tipe 1 itu yang disebut yang dengan karena keturunan, kemudian ada DM tipe 2 itu dari gaya hidup, dan DM gestasional, itu DM karena kehamilan. Nah, kapan orang dikatakan DM? Nanti dilihat dari hasil pengukuran kadar gula darahnya. Nah, kadar gula darah juga ada beberapa pemeriksaan. Ada gula darah sewaktu, yaitu pada saat kita mengambil gula darahnya, memeriksa yang menggunakan alat yang namanya glukometer, kita bisa mengecek berapa kadar gula darahnya. Dan yang kedua adalah ada yang dilakukan dengan kadar gula puasa atau GDP. Dan kadar gula darah sewaktu itu biasanya kalau penderita DM itu biasanya kurang dari 140. Kemudian kalau dia menderita diabetes itu gula darah sewaktunya bisa sampai 200 mm per desiliter. Nah, ini loh biasa masyarakat kadang kalau ada keluhan yang ada, misalnya dia polidipsi misalnya, kemudian poliuri dan polipagi, biasanya banyak makan, banyak kencing,
dan banyak minum, itu salah satu tanda-tanda bahwa dia bisa menderita diabetes mellitus. Tapi nanti dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi baru diketahui bahwa dia adalah diabetes mellitus. Nah, dalam masa COVID-19 ini, kita penyakit DM itu biasa dikaitkan dengan penyakit penyerta sehingga bisa menyebabkan kematian. Kalau dia menderita DM, kemudian dia terinfeksi lagi dengan COVID-19, maka angka kematian karena penyakit DM juga akan semakin meningkat. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pahami bahwa penyakit DM ini karena kegagalan fungsi daripada pankreas untuk menghasilkan insulin. Ya, insulin ini gunanya adalah untuk mengatur daripada kadar glukosa yang ada di dalam darah kita. Di mana glukosa ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk berenergi, untuk menghasilkan energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Nah, apa yang upaya-upaya yang kita bisa lakukan bahwa ada 3 cara pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar, yaitu ada namanya pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah pencegahan yang dilakukan pada saat sebelum menderita diabetes mellitus. Ya, upaya-upaya yang dilakukan adalah pertama adalah bagaimana menjaga pola makan. Ya, pola makan sehari-hari harus seimbang, tidak berlebihan. Ya, sekarang kan paradigma gizi kita adalah seimbang karbohidrat, seimbang protein, seimbang lemak, nah sebagainya. Tidak dalam hal yang berlebihan. Kalau DM ini biasanya berlebihannya adalah meminum atau memakan karbohidrat yang berlebihan, yang mengandung karbohidrat yang berlebihan. Nah, inilah yang bisa juga terjadi. Yang kedua adalah melakukan olahraga yang teratur. Jadi usahakan tubuh kita bergerak. Jadi kita namanya sekarang adalah stay at home, tapi kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang ada di rumah sehingga ada pembakaran energi yang ada sehingga lemak-lemak yang ada itu tidak menumpuk di dalam tubuh sehingga kita bisa melakukan perilaku hidup sehat. Kemudian kita usahakan berat badan tetap dalam keadaan normal. Nah, ini juga karena kalau di rumah dengan banyak tinggal di rumah, makan tidur saya ya. Sehingga inilah yang akan menyebabkan peningkatan berat badan. Kemudian tidur yang cukup, ya, jangan terlalu banyak begadang sebagainya. Yang keempat juga adalah hindari stres. Ini stres juga akan memicu terjadinya peningkatan kadar gula darah karena ada keterkaitan antara stres, imunitas, dan pola makan atau metabolisme yang ada. Kemudian hindari obat-obatan. Itu pencegahan primer yang dilakukan. Kemudian ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini adalah bertujuan kalau agar penyakit diabetes itu terlanjut tidak menimbulkan suatu komplikasi. Ya. Nah, ini juga yang dilakukan misalnya kalau dia sudah menderita DM, agar supaya dia tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang bisa berlanjut. Ya. Jadi yang orang yang dicurigai misalnya dia DM, kalau sudah ada tanda-tanda tadi, ada sering makan, kemudian sering kencing, kemudian sering haus, kemudian Maaf Alfi, 1 menit lagi. aktivitas itu adalah dietnya yang harus dietnya harus seimbang dan sehat. Kemudian olahraga yang teratur. Dan yang terakhir adalah pencegahan. 1 menit lagi. Nah, pencegahan di sini adalah pencegahan yang dilakukan dia komplikasi kepada gagal ginjal, kemudian komplikasi kalau ada luka sehingga dia ada luka DM diabetes mellitus karena penyakit diabetes ini akan semakin meningkat karena perubahan gaya hidup kita sehari-hari. Demikian saya kira kita nanti share tanya jawab lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak Moderator. Lanjut Pak. Iya, halo. Terima kasih Pak Alfi ya. Ya. Paparannya. Saya kembali kepada
materi yang sudah dipaparkan tadi bahwa ternyata penyakit non-infeksi ini lalu mengganggu ya. Tapi ada beberapa statement dari kalau kita baca koran yang ada pada beberapa hari yang lalu bahwa itu ada paparan dari Unair, jadi Pak Unair yang menyatakan bahwa ini penyakit infeksi ke penyakit non-infeksi. Tapi sekarang ke non-infeksi kembali. Ya, ini bahasanya transisi epidemiologi. Infeksi dengan non-infeksi ini saling berkejar-kejaran. Ya. Mungkin saat ini non-infeksi berhubungan dengan infeksi ya, dengan COVID dan sebagainya, tapi tidak tertutup kemungkinan data untuk non-infeksi itu juga ya masih lebih banyak juga, kan? Tapi belum terdata dengan orang lebih fokus ke infeksi. Oke, sebelum kita berikan kesempatan kepada audiens ya pada peserta dialog ini, saya akan bacakan dulu. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sudah bertanya melalui Google Form yang sudah diinisiasi. Tapi dia akan memberikan pertanyaan semuanya ya. Saya akan bacakan yang pertama itu, apakah gangguan psikologis dalam hal ini pelupa ini termasuk penyakit non-infeksi katanya. Dari Bapak dan ketiga pemateri, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Silakan Bapak dan Ibu. Bagaimana? Pak Alfi barangkali, Pak Alfi dulu. Iya. Baik. Ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah gangguan psikologis pelupa termasuk penyakit non medis? Ya. Jadi kalau berbicara mengenai penyakit gangguan psikologis, misalnya ada yang misalnya yang dikenal dengan gangguan memori, ya, pelupa. Ini juga adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan bisa saja karena akibat terjadinya penyakit misalnya stroke, ya, akibat gangguan pada pembuluh darah. Nah, ini yang bisa mengakibatkan terjadinya amnesia atau pelupa. Jadi ada beberapa hal yang bisa terjadi, bisa karena aliran darah ke otak terjadi sumbatan sehingga mengakibatkan fungsi memori itu terganggu. Jadi pada penderita stroke ini biasanya gangguannya pada itu, misalnya gangguan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan terjadinya amnesia atau pelupa. Jadi ini adalah penyakit-penyakit medis juga yang salah satunya gejalanya pada stroke biasanya. Ya, saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Alfi. Pertanyaan kedua, yaitu penyakit apa saja yang non-medis tetapi menimbulkan gejala? Mungkin Pak Tiar. Ya. Pak Tiar. Baik, penyakit apa saja tadi Pak? Agak putus-putus suaranya Bapak. Apakah penyakit apa saja yang non-medis tetapi menimbulkan gejala, Pak? Penyakit non-medis, mungkin bukan penyakit non-medis ya. Penyakit non-medis biasanya penyakit non-infeksi barangkali. Kalau penyakit non-medis itu apa kayak diguna-gunai kah atau apa? Yang pokoknya penyakit non-infeksi seperti yang tadi sudah disampaikan, tetap ada gejala-gejalanya, Pak. Nyeri, mau seperti yang tadi sudah disampaikan pada saat pertama, kalau misalnya yang penyakit non-infeksi itu, kalau misalnya dari bidang fisioterapi, seperti pas vertigo, tentu ada gejala-gejalanya. Ada gejalanya, jadi pusing, mual, bahkan sampai ke vomiting, ya, sampai ke muntah-muntah. Nah, kalau yang tidak ada gejala yang tiba-tiba, nah itu yang
stroke itu tadi, yang banyakkan tidur, makanan kurang teratur, tidurnya kelamaan, ada risiko memang tekanan darah tinggi, terus tiba-tiba yang ada itu yang langsung penyumbatan pembuluh darah, begitu tidak ada gejala itu langsung tangannya tiba-tiba lumpuh. Jadi ada yang ada gejala, ditunjukkan dengan gejala, ada juga yang secara tiba-tiba. Jadi biasa itu yang cerebrovascular accident itu tiba-tiba dia tersumbat pembuluh darahnya, langsung tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba langsung lumpuh. Nah itu, tapi itu kan tidak tiba-tiba, tetapi ada faktor-faktor penyebab sebelumnya. Mungkin ada resiko seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Alfi juga, ada resiko gula, ada resiko tekanan darah tingginya naik, terus makanan juga tidak teratur, sehingga pada saat-saat tertentu, waktu itu ada banyak kejadian-kejadian di pasien-pasien yang stroke itu mereka tanpa menimbulkan gejala, tiba-tiba kenapa tiba-tiba tangan saya langsung bangun tidur langsung lumpuh. Jadi ada juga yang ada gejalanya, ada menunjukkan gejala, ada juga yang tidak, seperti itu, Pak Rudi. Saya tambahkan. Ya, ada tambahan dari Bu Tres, mungkin dari Pak Alfi. Ya, terima kasih. Jadi mengkaitkan tadi antara penyakit non-infeksi dengan psikologi tadi. Kalau di kebidanan itu psikologi sangat berperan penting. Karena kita ketahui bahwa hipotalamus itu dia melepaskan GnRH, gonadotropin releasing hormone itu secara teratur, berirama. Kalau kita baca di dalam kajian-kajian literatur dikatakan baik amplitudonya maupun frekuensinya itu dikatakan seperti itu. Teratur, berirama. Kapan keluar dari keteraturan itu banyak hal-hal yang bisa muncul. Salah satunya adalah pengaruh psikologi. Kalau beban pikiran yang banyak itu bisa mempengaruhi sehingga bisa muncul berbagai gejala-gejala, misalnya ada gangguan haid, bisa terjadi, ya mungkin bisa ada terjadi tumor di mana-mana di organ reproduksi, kemudian bisa mempengaruhi infertilitas salah satunya. Kita ambil contoh salah satu, misalnya dalam satu pasangan suami istri belum dapat anak, kemudian mereka sudah periksa, katanya perempuannya normal, tidak ada masalah, laki-lakinya normal, tidak, itu yang disebut dengan penyebab yang tidak diketahui. Nah, psikologi itu salah satu pemegang peran penting. Singkat kata, kasarnya saja kita katakan, ketika suami istri ini sudah melakukan pemeriksaan dan ternyata semuanya normal, coba adopsi anak. Ketika dia adopsi anak, mungkin dia tenang, regulasi hormon berjalan bagus, maka dia bisa hamil. Tetapi kalau memang ada masalah di organ reproduksinya, biar 1000 anak diadopsi juga pun tidak bisa hamil. Tetapi kalau kita tidak sadar, karena saya tidak paham betul ya bahwa stres itu juga itu akan tersimpan di bawah alam sadar kita, itu yang akan menumpuk, yang membuat kita ada beban psikologi tertentu. Pada saat persalinan, ketika orang mengalami masalah psikis yang berat, itu mengganggu persalinan. Hormon yang membuat kontraksi itu tidak bisa lepas, sehingga persalinan bisa macet. Yang tadinya harus normal, jadi tidak normal, harus dioperasi dan sebagainya. Saya kira itu mungkin tambahan untuk kebidanan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tres. Ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa penyebab utama nyeri sendi pada lutut? Mungkin Pak Tiar bisa. Pertanyaannya, kedengaran suaranya? Ya. Kenapa bisa, apa penyebabnya sehingga menjadi nyeri lutut? Pada saat seperti ini tadi, salah satunya kalau kebanyakan tidur, kebanyakan makan, berat badan menjadi bertambah, yaitu salah satunya obesitas. Sehingga tumpuan di lutut menjadi sakit. Kemudian olahraga, mungkin harusnya saat ini olahraganya itu ya paling tidak 30 menit lah dilakukan, tetapi mungkin melakukan olahraga yang walaupun misal seperti ringan padahal berat seperti tenis meja, itu tumpuan di lutut itu cukup tinggi. Ke lari kiri, kari kanan, itu menyebabkan makanan yang apalagi sudah ada riwayat rematik, tentu akan menyebabkan nyeri pada lutut. Apa yang harus dilakukan oleh orang atau misalnya masyarakat yang mengalami nyeri lutut? Secara fisioterapi tidak perlu, kalau secara fisioterapi mungkin tidak menggunakan obat-obatan ya, karena kita selalu melakukan
exercise atau terapi, karena gerakan itu lebih penting daripada minum obat-obat. Gerakan-gerakan tertentu misalnya, kalau misalnya untuk yang tadi selalu nyeri lutut, tentu olahraganya itu tidak menggunakan beban yang menumpuk di lutut, seperti lari, gerak jalan, atau misalnya lompat-lompat, tetapi menggunakan misalnya ada di rumah, kalau sekarang itu ada sepeda static bicycle, main sepeda, sekarang sudah agak dibuka, yang tidak membebani lutut. Atau misalnya jongkok berdiri dengan memegang pegangan teralis lah kalau di rumah mungkin, atau pegangan meja, jongkok pelan-pelan berdiri lagi, jongkok pelan-pelan berdiri lagi. Sehingga lutut, kalau misalnya mengalami kelainan lutut, itu akan bisa teratasi. Jadi penyebabnya bisa karena makanan, bisa karena berat badan, bisa karena aktivitas yang berlebihan. Barangkali itu Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, nah, seberapa urgen pembahasan jenis penyakit non-infeksi ini di tengah pandemi COVID-19? Nah, ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan dan terbapak? Baik, mungkin saya dulu. Seberapa urgen sih penyakit non-infeksi ini dibahas pada keadaan COVID-19? Ini sangat urgen, apalagi saat sekarang itu sudah disampaikan tadi di awal penyampaian saya, bahwa sekarang orang jadi kaum rebah gitu, inginnya malas, apalagi di dalam rumah gitu, sehingga penyakit-penyakit yang non-infeksi itu bisa timbul, yang tadinya tidak bisa timbul. Kebanyakan makan, habis itu tidur, habis itu bangun, makan lagi, tidur lagi, ngadem terus, sehingga itu tadi bisa menyebabkan, ya salah satunya tadi stroke, atau misalnya vertigo karena kebanyakan tidur, kemudian malas bergerak, sakit pinggang, ya low back pain. Jadi itu bisa menyebabkan sakit non-infeksi pada saat-saat seperti ini. Gula darah meningkat karena tidak olahraga, tidak bisa keluar, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Alfi tadi. Jadi cukup urgen juga penyakit-penyakit ini, karena harus dibarengi dengan aktivitas masyarakat atau aktivitas individu supaya terhindar dari penyakit non-infeksi ini. Sehingga kita menghirup udara segar itu sangat diperlukan, jadi tidak mager terus atau tidak rebahan terus di dalam kamar. Barangkali itu. Silahkan Pak Alfi atau Bu Mungkin ada Tres. Pak Alfi atau Bu Tres bisa tambahkan? Iya, sedikit tambahan sedikit. Jadi seberapa urgen sebenarnya penyakit-penyakit infeksi ini berkaitan dengan COVID-19. Jadi kita harapkan saja, mudah-mudahan kalau ada penyakit ini yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa tidak terinfeksi oleh COVID-19, karena bisa memicu lagi proses lebih cepat, sehingga akan terjadi kematian kalau ada penyakit-penyakit infeksi ini menyertai pada masyarakat kita. Karena kalau ada infeksi lagi corona COVID, kemudian dia lagi menderita DM, dia lagi menderita penyakit jantung, menderita hipertensi, itu akan mempercepat kematian. Sehingga kita berupaya agar supaya penyakit ini jangan sampai ada di kita. Kalaupun ada, bagaimana kita menjaga supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi selanjutnya. Saya kira itu, Pak. Ya, oke. Jadi ada Ibu Tres tambahan lagi barangkali? Terima kasih. Tadi teman-teman sudah membahas seberapa urgennya COVID ini terhadap penyakit non-infeksi. Kalau saya mau mengatakan dari jurusan kebidanan ini, seberapa urgennya COVID ini atau masa pandemi ini terhadap masalah reproduksi. Jadi diharapkan dalam masa distancing ini, artinya kita stay at home ini di rumah saja. Jadi pasti aktivitas seksual akan meningkat pada pasangan suami istri. Jadi diharapkan bahwa pasangan suami istri boleh melakukan hubungan seksual aman-aman saja, tetapi upayakan jangan hamil dulu. Karena kalau hamil, kita khawatirkan ini setelah pandemi ini, pandemi reda, yang meningkat nanti ibu melahirkan. Seperti pembicara yang lalu, dengan adanya masa stay at home ini. Jadi sebaiknya tidak hamil dengan cara tadi, ada kontrasepsi yang digunakan pada pada pasangan suami istri.
Kemudian bisakah dia melakukan hubungan seksual selama masa distansi? Ya bisa sekali, tetapi tetap menjaga rambu-rambunya, bersihkan diri dulu, karena pasangan kita sekarang katanya kita tidak tahu siapa yang sudah positif, siapa yang belum, sekalipun orang yang tinggal di rumah sekarang ini itu sudah ada yang ODP atau dan sebagainya sejenisnya sudah terinfeksi, sehingga dalam melakukan itu sebaiknya kita bersih-bersih diri dulu sebelum sama-sama atau bersih diri, hindari berciuman, itu yang ditekankan ya, hindari berciuman, bukan berciuman itu ya, apalagi mau hindari berciuman seperti itu. Saya kira itu tambahan. Jadi upayakan jangan dulu hamil. Dalam masa krisis sekarang ini kita pahami semua bahwa sekarang ini kita diperhadapkan dengan krisis ekonomi. Kalau sudah hamil, mana makan susah, mana kesehatan kita. Pasti kalau kita hamil itu kondisi atau fisik juga itu menurun dan sebagainya, sehingga kebutuhan nutrisi untuk janin itu kurang. Akibatnya bisa terjadi keguguran, ya bisa terjadi pertumbuhan janin yang tidak bagus. Masalah-masalah yang kita tidak inginkan bisa terjadi ke depan. Saya kira itu Pak, tambahan itu. Saya bukan bicara COVID ya, tapi masalah sosialnya sehubungan dengan COVID ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, jadi pada dasarnya tadi kalau kita ambil kata kuncinya adalah COVID-19 itu ternyata dengan adanya komorbid ini kan salah satunya itu adalah penyakit-penyakit terinfeksi yang tadi dikatakan, itu akan memperberat penyakit bahkan sampai kepada kematian. Saya kira itu ya. Baik Nak, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu tadi yang angkat tangan. Akan yang tolong ini kan dia yang kan dia punya ini ya Di-unmute Bu Rahayu, di-unmute Bu, mic-nya. Iya. Sudah ya, sudah saya mute. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya sebagai warga masyarakat biasa yang awam dengan masalah mungkin pendidikan kesehatan, di dalam masalah pandemik sekarang ini, di warga banyak yang mendapatkan penyakit yang hipertensi. Hipertensi ini penyebabnya mungkin mereka karena stres, tidak ada penghasilan, terus makan apa adanya. Karena adanya mungkin stay at home, ya saya kurang mengerti yang seperti itu, tetapi mungkin dirinya dia jaga agar supaya tidak tertular dengan penyakit corona. Tetapi dia mendapatkan penyakit hipertensi. Nah, ini penyakit ini kita tidak tahu kapan si SARS corona itu akan pergi jauh. Dan penyakit hipertensi yang masyarakat mungkin kebanyakan itu ya, dalam artian penyakit yang hipertensi inilah yang mungkin mereka keluhkan. Kebetulan juga saya sebagai kader Posyandu, saya sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti betul itu masalah kesehatan, saya cuma menyampaikan kepada mereka bahwasanya ya ini semuanya kita serahkan ke yang di atas. Dan jangan lupa selalu minum air putih dan jaga makan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi minta tolong mungkin dalam pertemuan ini saya mendapatkan ilmu lagi dari Bapak dan Ibu yang mengerti masalah kesehatan. Cuman itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Iya. Terima kasih Bu Rahayu. Mungkin Pak Alfi yang bisa menjawab pertama. Silakan Pak Alfi. Oh iya, makasih Ibu Rahayu. Jadi berkaitan dengan
hipertensi ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita. Iya. Pertama karena proses dalam COVID-19 sehingga kan ada dua hal yang saling kait-mengait. Pertama karena dia stres karena memikirkan hal ini karena mungkin saja orang yang berpenghasilan tidak Ya, ada penghasilan rendah ya, dan dia akan timbul stresnya. Stres juga akan memicu peningkatan tekanan darah. Nah, jadi ibaratnya saling kait-mengait antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sudah tepat apa yang Ibu sampaikan ke masyarakat bahwa paling tidak adalah menjaga pola makan. Tadi kalau dia misalnya di rumah makan apa adanya, cuma Indomie juga ya itu tadi karena ada bumbu-bumbunya sehingga bisa menimbulkan terjadinya peningkatan tekanan darah juga. Nah, kemudian ya paling tidak mengkonsumsi banyak air putih. Itu salah satu agar supaya lebih mengencerkan darah sehingga tensinya bisa turun misalnya. Jadi kita sebagai kader misalnya di Posyandu bagaimana lah kita menyampaikan karena situasi sekarang di satu sisi makanannya tidak bisa teratur pola makanannya, yang kedua faktor stresnya. Ya, ini yang memicu juga terjadinya stres, terjadinya hipertensi. Jadi bagaimanalah kita bisa mengupayakan supaya kita di dalam masa COVID ini tidak terjadi hipertensi, peningkatan tekanan darah yang berlebihan, sehingga kalaupun nantinya kita keluar, kemudian kita terinfeksi lagi dengan COVID-19 itu lebih parah lagi. Jadi bagaimana kita menjaga pola hidup sehat saat ini, makan yang seimbang, tapi kendala juga karena mau makan juga mungkin terbatas. Iya, timbul lagi stresnya, mau makan apa ini? Iya, itu betul. Kendalanya Bu saat ini sekarang. Jadi kalau paling tidak kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita harus lakukan. Kalau ada makanan kita pilih-pilih misalnya ini makanan-makanan yang bisa meningkatkan tekanan darah misalnya, banyak garam misalnya, banyak misalnya Indomie tiap hari kalau dia makan dalam satu hari mungkin 1 minggu ya langsung tekanan darahnya pasti naik misalnya karena tidak ada lagi yang dikonsumsi. Itu saya kira itu saya informasikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alfi. Mungkin Pak Tiar bisa tambahkan. Ada tambahan Bu, kebetulan Ibu kan seorang kader, jadi mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan keterampilan khusus atau mudah-mudahan sih bisa secepat ini bisa selesai, tetapi kan kita tidak tahu kapan selesai. Jadi untuk menghadapi hal yang tidak diinginkan seperti tadi makannya Indomie apa terus disampaikan untuk menanam tanaman obat dari keluarga. Ada di rumah bisa tanam. Sekarang kan ternyata tanaman-tanaman itu bisa ada yang tumbuh dalam beberapa waktu, dalam 1 bulan, 2 bulan sudah bisa dipanen, apalagi yang sayur-sayuran, tidak ada pekaranganku, ya bisa di ember, bisa di pipa pralon yang sekarang sudah banyak dikembangkan. Jadi itu juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat untuk membuat tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran yang bisa dipetik sendiri untuk menghindari hal-hal yang tadi Bu, selain memakan makanan. Kemudian ada tambahan lagi, betul sudah disampaikan minum air putih, tapi lebih tepat lagi barangkali kalau meminum air hangat. Biasakan selalu siapkan air hangat setiap saat. Jadi itu akan menambah imunitas kita menjadi lebih baik dan mungkin virus-virus atau penyakit-penyakit itu bisa terhindar kalau kita terbiasa meminum air hangat. Jadi terima kasih Bu, apresiasinya untuk Ibu kader bisa menyampaikan lagi, paling tidak bisa menggunakan toga lah, manfaatkan tanaman obat dan keluarga di seputar rumah kita. Dan tetap walaupun hipertensi dia harus tetap berolahraga, melakukan aktivitas senam seperti yang tadi, kemudian mengetuk dada itu yang di sekitar dada itu Bu, untuk meningkatkan imunnya karena paling tidak kan stres. Jadi sehat itu berlaku untuk siapa saja. Barangkali itu Bu, ya tambahan sedikit. Silahkan Pak Rudi. Terima kasih Pak Tiar. Ada dari Bu Tres barangkali tambahan juga? Sudah jelas Pak, cukup. Sudah jelas tadi sampaikan teman. Oke. Terima kasih Bu.
Sekarang saya kembalikan kepada peserta semuanya. Masih ada barangkali yang bisa diinteraktifkan antara Bapak dan Ibu dengan peserta sekalian. Ya. Dimohon silakan langsung aja mungkin yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu. Ada beberapa juga pertanyaan di chat, Pak. Ya. Oke, dibacakan. Saya lihat dulu, Pak. Nah, ini saya bacakan dulu dari ya. Jadi kalau pertanyaan dari Bapak dan Ibu belum ada, nanti saya buka dulu chat ini untuk lihat. Pertanyaan pertama, kenapa? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan sekarang, Bu. Ibu siapa ini, Bu? Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diizinkannya kami untuk bergabung. Ya, saya selaku tokoh masyarakat, Pak, mensosialisasikan bagaimana cara memakai masker yang baik, bagaimana cara kita tidak putusnya untuk memakai masker apabila keluar rumah. Tetapi ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa tidak perlu kita memakai masker jika kita sehat. Yang memakai masker itu orang sakit. Jadi pertanyaan saya, apakah kalimat seperti ini? Kemudian dua, karena masyarakat stres sehingga halo. Iya. Silakan aja, Bu. Ya. Ada suara orang menggergaji. Lanjut. Ini, Bu, stres, artinya kalau mereka mengidap Jaringannya mungkin itu. Jaringannya itu, Pak. Iya. Oke, ada yang bisa menangkap dari Bapak dan Ibu pengaji? Ada yang bisa menangkap pertanyaan daripada Ibu tadi? Ya, kira-kira. Mungkin saya dulu. Ya, silakan. Iya, bisa, Pak? Ya, silakan. Oke, baik, yang Ibu pertanyakan tadi, kenapa beliau itu kan tokoh masyarakat, kemudian selalu mensosialisasikan menggunakan masker kalau keluar rumah. Tetapi ada orang yang menyatakan bahwa itu masker itu tidak perlu dipakai. Bagaimana dengan pernyataan itu? Saya kira pernyataan itu keliru dan sudah dibantah juga oleh beberapa. Itu pada saat awal-awal terjadinya virus corona di Indonesia merebak, itu kan ada tokoh yang menyampaikan seperti itu. Karena kita semua harus menggunakan masker, karena kita tidak tahu sebagai pembawa virus seperti sehat atau komorbid tadi ada bawaannya kita, apakah kita sehat atau tidak kan nanti setelah dites menggunakan PCR atau misalnya di swab. Jadi kita sendiri tidak tahu, kita sebenarnya sudah punya gejala-gejala
flu, batuk, demam itu setiap saat itu selalu ada. Jadi kalau kita keluar itu harus selalu menggunakan masker, Bu. Jadi tidak tepat bahwa kalau kita keluar, kalau kita sehat tidak perlu pakai masker. Itu keliru. Jadi tetap harus menggunakan masker baik kita sehat maupun tidak sehat. Karena walaupun kita sehat, ketemu dengan orang yang tidak sehat, kita kan tidak tahu. Sehingga kita bisa tercegah. Begitupun kita sudah punya gejala batuk, flu, pilek, kemudian kita menyebarkan. Jadi pokoknya kita keluar rumah pada saat sekarang ini, apalagi Makassar sudah masuk ke urutan ketiga untuk COVID, jadi kita hati-hati. Jadi setiap keluar rumah, setiap kita ketemu dengan kumpulan orang yang banyak, kita harus tetap menggunakan masker. Itu barangkali. Yang kedua mungkin itu yang tadi yang stres ya, tapi kurang tertangkap bagaimana untuk menghindari masyarakat yang stres itu tadi, ya salah satunya jangan selalu melihat berita-berita yang kurang baik barangkali ya. Biasanya kan ada berita-berita hoax atau apa, ya upayakan kita perbanyaklah kita, kalau misalnya di rumah ya perbanyaklah beribadahlah, banyaklah mengaji. Mungkin sekali-sekali perlu sih, tetapi tidak setiap saat berita yang masuk langsung. Barangkali itu Pak, tanggapan saya. Terima kasih Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Alfi? Oke, saya kira sesuai saja. Kalau Ibu Tres, barangkali ya, Bu. Oke. Mungkin ada lagi satu pertanyaan dari audiens yang langsung sebelum kita tutup. Halo. Pada nanti saya ini ada pertanyaan untuk Ibu Tres barangkali, apakah orang yang sudah 4 tahun menikah tapi tidak lancar haidnya dan belum punya anak, kadang menstruasi 2 bulan berturut-turut dan belum berikutnya, dan bulan berikutnya tidak, dan menstruasi 3 bulan berturut-turut, apa ada gangguan pada rahim? Ini tolong Ibu Tres. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang menarik sekali. Rupanya pertanyaan ini mengarah kepada infertilitas ya, belum punya anak sudah 4 tahun. Kemudian dia mengalami gangguan haid, kadang-kadang 2 bulan berturut-turut, kadang-kadang tidak haid selama 2 bulan. Memang salah satu penyebab daripada infertilitas itu adalah gangguan haid. Jadi kalau kita mengalami ada gangguan haid itu salah satu pemicu untuk terjadinya infertilitas. Artinya regulasi hormon dalam tubuh kita itu tidak berjalan maksimal, sehingga mungkin bisa saja menghambat pelepasan daripada sel telur. Ada sel telur yang tidak matang atau dia matang tapi tidak bisa terlepas. Jadi kalau ada infeksi di dalam rahim bisa juga salah satu penyebab ada infeksi dalam rahim. Penyebabnya tapi pada umumnya adalah hormonal yang penyebab daripada infertilitas itu tadi. Jadi saran saya pasangan ibu yang mempertanyakan ini itu sudah 4 tahun, ibu sudah cukup lama tidak punya adik-adik, sebaiknya konsultasi ke dokter. Sebenarnya konsultasi ke dokter karena memang ini sudah masuk dalam kategori infertilitas. Yang dikatakan infertilitas itu ibu tidak punya anak atau mandul kalau kata bahasa awamnya adalah ketika pasangan itu tidak memiliki anak 1 tahun. Tetapi dia sudah melakukan hubungan seksual secara teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi dan belum punya anak, itu baru namanya infertil. Nah ini sudah 4 tahun. Jadi itu infertil memang ada 2 Bu, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu kalau memang sama sekali belum pernah dapat anak. Tuh. Kemudian yang sekunder itu dia sudah kepingin lagi punya anak, sudah besar, ya, tapi sudah berusaha, sudah melakukan hubungan seksual secara teratur, dia tidak menggunakan kontrasepsi tapi tidak punya anak.
juga masuk dalam infertil sekunder. Nah, kalau sudah bermasalah seperti ini, bagusnya kita konsultasi ke dokter supaya penanganannya lebih cepat dapat ada. Kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tres jawabannya. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Pada saat sholat, biasa sering sesak dada di dada. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ini tadi pertanyaan untuk Pak Tiar barangkali, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Suryani. Jadi biasa memang kita tiba-tiba, apalagi gerakan ruku atau sujud ya, biasa tiba-tiba kita agak sesak napas. Nah itu sebelum melakukan gerakan tersebut atau sebelum melakukan sholat, sebaiknya kita menarik menarik napas dulu, Bu. Napas, kemudian hembuskan lewat mulut, tarik napas lewat hidung, hembuskan, keluarkan lewat mulut. Itu dilakukan berkali-kali. Kemudian bisa juga kenapa sih kemungkinan kita terlalu posisi-posisi tertentu ya. Biasa habis menulis mungkin atau habis mengetik, apalagi suasana seperti ini. Ya. Ini menyebabkan posisi kita selalu protraksi, Bu, atau seperti membungkuk seperti ini karena kita menulis di meja atau mengetik komputer apa dan sebagainya. Nah, itulah harus dikembalikan, diretraksi, diregangkan. Jadi kita menarik napas sambil meregangkan paru-paru torak kita, dada kita, tarik tangan ke atas, regangkan, kemudian hirup udara. Nah, itu sebisa mungkin sebelum sholat itu ya mungkin kita di udara bebas dulu ya, Bu. Keluar, tarik napas, kemudian hembuskan mulut 2 kali atau 3 kali. Itu saya kira sudah cukup. Nah, itu akan supaya paru-paru itu berjalan lancar. Jadi jangan habis beraktivitas, mengetik, atau yang sudah berjam-jam menonton seperti ini, web Zoom, kemudian tiba-tiba kita melakukan sholat. Jadi kita harus paling tidak menarik napas dulu, regangkan tangan kita, dada kita, kemudian napas dan hembuskan. Saya kira itu, Bu, untuk supaya tidak sesak napas dalam keadaan itu. Kecuali kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya asma atau apa, itu kan menggunakan minum obat-obatan. Tapi kalau secara fisioterapi, kita melakukan aktivitas fisik yang membantu meregangkan rongga dada kita, napas terhirup dengan baik, sirkulasinya menjadi lebih lancar. Saya kira itu, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Tiar. Ini untuk Pak Alfi barangkali. Kenapa penderita DM itu banyak terkena penyakit TB katanya? Mungkin ada dari tanggapan dari Pak Alfi. Silakan Pak Alfi. Ya, yang mana pertanyaan Pak? Ibu Asma ini kenapa Ibu Asma, penderita DM, ya, terkena DM banyak terkena penyakit TB juga? Jadi penderita DM itu terkena penyakit TB. Ini apa? Perlu karantina khusus atau TB ya? Bukan itu? Ya. Pertanyaan dari Ibu Asma, ya, apakah TB DM bisa diadakan di tempat karantina khusus seperti pasien COVID? Karena penderita TB penularannya juga berbahaya pada anggota keluarganya. Ya. Tapi terkena pertanyaannya Pak? Ya. Pertanyaan itu kenapa penderita dalam penderita TB itu penderita DM banyak menderita penyakit TB juga. Iya, iya. Jadi kita pahami bersama bahwa DM ini bisa berakibat atau bisa terinfeksi lagi oleh penyakit menular. Salah satunya adalah TB. Ya. Jadi kalau dia menderita TB, kemudian ikut lagi penyakit DM-nya. Jadi dua, jadi salah satunya dia terinfeksi oleh TB, kemudian dia juga menderita diabetes mellitus. Jadi itu saling kait-mengait antara penyakit infeksinya dengan non-infeksinya. Nah, ini yang banyak terjadi juga. Bisa juga karena pada penderita DM itu daya imunitasnya itu menurun, ya, sehingga mudah terinfeksi. Salah satunya
TB. Nah, kalau umpamanya juga dia keluar atau melakukan aktivitas di luar sehingga dia bisa terinfeksi COVID juga, maka lebih parah lagi. Jadi diupayakanlah bagaimana agar supaya penyakit TB-nya bisa diobati, kemudian diobati juga dengan DM-nya. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Karena sekarang peningkatan itu tadi kecenderungan bahwa yang dikatakan oleh Pak Ruli tadi, kecenderungan penyakit-penyakit non infeksi sekarang lebih banyak, ya itu karena kembali lagi ke gaya hidup, misalnya pola makan yang tidak teratur dan sebagainya, sehingga angka penyakit itu akan semakin meningkat. Ya, saya kira itu saya. Ya, terima kasih Pak Alfi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah normal lepas bersalin normal kemarin tidak pernah menstruasi selama 12 bulan? Ibu Tres barangkali. Silakan Bu Tres. Apa pertanyaannya? Apakah normal lepas bersalin normal kemarin tidak pernah menstruasi selama tahun atau 12 bulan, Bu? Apakah normal? Tidak pernah menstruasi? Iya, setelah bersalin. Apakah normal kalau dia habis bersalin tidak pernah menstruasi selama 12 bulan? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi postpartum itu sudah 1 tahun belum menstruasi. Ya, mungkin ibunya menyusui. Kalau ibunya menyusui itu biasanya sudah cepat menstruasi. Ya, sebenarnya sih kalau habis itu kembali lagi tergantung bagaimana regulasi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya kalau habis postpartum itu ketika dia menyusui itu 1 bulan itu dia sudah bisa haid. Nah, kalau dia tidak haid selama 1 tahun, sebaiknya kolaborasi. Kita takutnya siapa tahu hamil, sudah terjadi kehamilan. Ada kehamilan selama ini belum haid, ya coba dulu koreksi ke situ. Kalau tidak, tetap kita harus berkolaborasi. Logikanya harus haid, sudah harus haid kalau sudah 1 tahun belum haid, sudah postpartum 1 tahun. Ya, umumnya kalau dia menyusui bagus itu biasanya langsung haid, sekira demikian Pak. Lebih bagus ya kolaborasi ke dokter, bagaimana bagusnya supaya bisa. Khawatirnya siapa tahu sudah ada kehamilan, sudah 1 tahun tidak ada tidak haid ya setelah postpartum itu. Kira demikian Pak, kasih. Terima kasih Bu. Saya lanjut lagi Bu. Ada pertanyaan satu lagi dari peserta bahwa kalau istri saya semua jenis KB tidak ada yang cocok, ada sarannya Bu. Jadi sarannya Bu Tres apa kira-kira? Iya, ada pertanyaan menarik sekali bahwa ada pasangan Bapak ya yang istrinya katanya tidak pernah cocok dengan kontrasepsi. Perlu kita ketahui kontrasepsi itu kan ada beberapa macam, ada yang hormonal, ada yang non hormonal ya, kontrasepsi apa yang dia tidak cocok. Terus masalahnya apa sehingga tidak cocoknya di mana? Itu mesti lebih jelas lagi. Kalau misalnya dari jenis hormonal dia tidak cocok, kan yang ada yang non hormonal, misalnya pakai IUD. Ya, IUD juga bagus ya. Kalau yang hormonal itu kan pil, suntik, susu itu hormonal. Kalau kemungkinannya dia tidak cocok di situ, mungkin tidak cocoknya itu mungkin ya ada masalah untuk dia sehingga tidak menggunakan kontrasepsi itu. Ada juga kontrasepsi yang sederhana, tetapi itu memang perlu penguasaan diri. Misalnya penggunaan kondom pantang berkala, tetapi itu memerlukan penguasaan diri. Maka kita mampu menguasai diri kalau kita misalnya lagi pantang berkala, lagi masa subur, tidak boleh melakukan itu. Tapi ada perhitungannya lagi. Atau menggunakan kondom, apakah kita setia mau menggunakan kondom? Ya, tapi kalau jenis hormonal yang tidak cocok, ya mungkin ada kontrasepsi lain, misalnya IUD. IUD cukup bagus untuk metode kontrasepsi. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan untuk Pak Pierre barangkali dari Winda. Apakah ngomong anak juga sudah terhitung olahraga, Pak? Atau enggak kita benar-benar harus olahraga jalan pagi misalnya? Terima kasih. Ya, baik. Ngomong anak kalau di tempat tidur ya tidak olahraga, apalagi kalau misalnya anaknya masih balita ya, sambil menyusui buat olahraga. Kemudian apakah ngomong anak juga olahraga? Kalau misalnya anaknya yang main sepeda terus ibunya duduk-duduk ya tidak olahraga. Jadi sama lah dengan ibu-ibu yang bekerja di dapur, apakah olahraga? Tidak. Jadi itu aktivitas ya, beda olahraga dengan aktivitas. Jadi tetap harus
berolahraga keluar gitu. Memang beraktivitas tetapi keluar. Olahraga beda loh ya. Jadi melakukan stretching seperti tadi, gerakan tangan ya supaya miring apa pada saat bangun tidur gitu ya. Jadi gunakanlah olahraga sejenak di luar, jalan pagi, nggak apa-apa. Apalagi seperti sekarang sudah bisa kok jalan-jalan di taman selama kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi biasakan menggunakan protokol kesehatan. Jadi tetap harus berolahraga dengan anak. Kalau misalnya dengan anak. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan juga lanjutan, Pak Rudi ya, maaf. Jadi saya langsung saja jawab. Tadi saya lihat chatnya. Apakah pada masa ini kan biasa anak-anak juga minta makanan, kok anak-anak tambah gemuk, jangankan anak, bapaknya atau ibunya juga tambah gemuk karena makanan terus, makan tidur, makan terus itu ya, duduk. Nah, bagaimana caranya? Ajak olahraga bersama, Bu. Jadi saat biasa ada ponakan datang ke rumah ini yang baru-baru ini, jadi ayo kita senam sama-sama. Jadi mereka sama. Jadi ajak senam dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan anaknya. Ajak senam. Jangan biasakan makan makanan atau cemilan di tempat tidur gitu. Biasakan puas saja ke kamar, makan di kamar. Jadi itu terbiasa memberikan makanan. Jadi biasakan saja makan sesuai dengan waktunya. Nah, nanti ada ahli gizi nih yang memberikan. Jadi jangan biasakan selalu ngemil sambil tiduran, itu sambil nonton TV. Jadi usahakan makan itu sesuai jam makan, walaupun sambil diajak cerita gitu. Jangan biasakan makanan-makanan, bawakan anak-anak makan di tempat tidur sambil nonton, itu bikin malas gerak dan bahkan bisa menambah berat badan karena aktivitas tidak berlangsung, sehingga makanan langsung terserap sepenuhnya ya, tidak terbakar oleh kalori, oleh aktivitas, mempercepat timbul kegemukan gitu ya, penambahan berat badan gitu ya. Jadi kita orang tua harus mengajak mereka untuk beraktivitas, jangan anaknya yang disuruh senam, dan ajak senam yang menarik, yang gerakan-gerakannya bisa diikuti oleh anak-anak. Saya kira itu, Pak. Oke. Dengan jawaban yang berikutnya tadi, pertanyaan Bu Asmilah. Ya, oke. Terima kasih Pak, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah memberikan tanggapan, saran atau pertanyaan kepada pemateri. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemateri ya, karena dimohon Bapak dan Ibu mendapatkan amalan-amalan yang baik dengan Bapak dan Ibu sudah memberikan pemahaman kepada kami semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pimpinan beserta jajarannya, utamanya panitia atau tim daripada Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat yang sudah mempersiapkan, dan tak lupa juga kepada unit lab yang ada di jurusan yang telah merespon, yang memfasilitasi untuk mendapatkan pemateri yang dari jurusan. Saya kira itu, kami mohon maaf mewakili pimpinan, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dengan ucapan alhamdulillahirabbil kami tutup. Alhamdulillahirabbil Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Oscar.